sudah siapkan sebuah sambutan pengantar, tetapi saya rancang sebagai pengantar. Tapi karena sekarang kuasa hukum saya sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, saya tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan. Majelis Hakim yang saya muliakan, kita sebagai bangsa Indonesia telah melakukan suatu konsensus nasional dalam berbagai tahap dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sebelum kemerdekaan, konsensus nasional yang besar yang telah kita adakan sebagai bangsa adalah kesepakatan Sumpah Pemuda tahun 1928. Konsensus bangsa yang besar selanjutnya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus besar selanjutnya adalah pada tahun 1899, di mana bangsa Indonesia telah sepakati demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan yang akan kita jalankan bersama dalam mengatur dan memerintah bangsa dan negara kita. Inti daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berkuasa. Kekuasaan rakyat itu diwujudkan dalam pemilihan umum melalui kotak suara. Dengan demikian, proses pemilihan umum sungguh-sungguh adalah inti daripada demokrasi. Inti lagi daripada pemilihan umum dan pemungutan suara adalah proses pra pelaksanaan daripada pemilihan itu, pada saat pelaksanaan dan paskah pelaksanaan. Dalam proses pra pelaksanaan, masalah daftar pemilih tetap menjadi sangat kunci. Karena itu, kami sebagai calon yang didukung oleh 7 partai besar yang dalam pemilihan legislatif mendapatkan 62% suara, merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktek-praktek penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Kita sudah merasakan semua. Sebetulnya, kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu saksi. Dan saya telah meminta saksi-saksi itu semua untuk buat testimoni tertulis dan di video. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Ada ibu-ibu yang mau datang ke tempat pemilihan, ditanya oleh penyelenggara, Anda mau pilih siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Begitu dia katakan nomor 1, tidak diperkenankan. Ibu-ibu masih hidup, ada di Bendungan Hilir. Majelis Hakim yang mulia, nasib bangsa Indonesia sesungguhnya ada di sidang ini. Kita sepakati demokrasi. Kita akan hormati keputusan apapun,
kalau prosesnya benar, kalau prosesnya jujur, kalau prosesnya tidak ada kecurangan. Saya tidak akan ulangi semua proses atau semua hal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya. Tetapi bayangkan, di ratusan TPS, kami, pasangan yang didukung oleh 7 partai besar, 62% dalam pemilihan legislatif, dapat 0. 100% dimenangkan oleh satu pihak. Ini hanya terjadi di negara totaliter, di Korea Utara. Bahkan saya ralat majelis yang terhormat yang saya muliakan, saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi. Mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita ada yang 100%. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin, karena kita ada saksi. Masa saksinya tidak dihitung? Saya tidak akan mengulangi karena itu nanti adalah prosesnya. Kami sebetulnya diberi nasihat, percuma Anda ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami hormati sistem yang telah kami bangun. Di belakang saya adalah tokoh-tokoh reformasi, pejuang-pejuang demokrasi. Di tahun 66 mereka berjuang untuk demokrasi. Di tahun 98 mereka berjuang untuk demokrasi. Saya dituduh ngokudeta, saya dituduh calon diktator. Waktu saya memimpin 33 batalion tempur dan saya dituduh ngokudeta, saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Saya tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Saya ikut pemilihan umum sudah 3 kali. Saya membangun partai dari nol. Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan-kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Saudara-saudara majelis hakim yang saya muliakan, seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana dan masif. Apalagi ada upaya pembongkaran kotak suara. Saya juga tidak akan terlalu menguraikan, tetapi ketua-ketua partai kami di daerah, di kabupaten, rumahnya dibakar. Ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Di Banyuwangi, rumah saksi kami dibakar. Majelis hakim yang kami hormati. Pak Prabowo bisa dipersingkat. Ya, saya sudah mau selesaikan, Pak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, kami terpaksa kami menyampaikan hal-hal ini. Kami percaya kepada Majelis Hakim Konstitusi. Kami mohon keadilan demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia dan demokrasi yang telah kita sepakati. Karena kalau keadilan tidak bisa kita dapat, kami sangat-sangat khawatir atas masa depan demokrasi, masa depan bangsa Indonesia. Kalau rakyat tidak percaya lagi kepada sistem yang dibangun, kemana lagi mereka berharap keadilan? Majelis hakim yang saya hormati,
Kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati para hakim, tetapi inilah yang kami sampaikan. Kami percaya bahwa mahkamah akan menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kedaulatan yang hendak kita tegakkan adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan uang atau kedaulatan pemilik modal besar yang menjadi pengendali di balik layar, ataupun kedaulatan bangsa asing yang ingin mengendalikan nasib bangsa Indonesia. Karena Majelis Hakim, walaupun ini mungkin tidak termasuk ranah yang harus diselesaikan oleh Hakim Konstitusi, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, wali kota kami, dan berusaha mempengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan, pemilihan Republik Indonesia, negara asing ikut ingin mempengaruhi. Demikian Majelis Hakim, sebagai penutup dari pengantar ini, kami, Prabowo Hatta, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar tetap bersabar untuk menunggu datangnya kebenaran dan keadilan sejati dari Mahkamah Konstitusi. Kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar bersikap tertib, selalu hindari tindakan di luar hukum, selalu mengutamakan jalan damai, jalan konstitusional dalam memberikan dukungan terhadap serangkaian langkah hukum yang sedang kami tempuh. Kami percaya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan kami percaya pada akhirnya